Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah dalam rangka talibul ilm setelah mungkin yang ketiga ini baru kita ada kesempatan sudah 3 kali kontak atau janjian, baru ada kesempatan karena kami pribadi memang masih belum selesai beberapa masjid yang lain juga ketika mau ada kajian rutin, saya berpikir lebih bagus mungkin fokus selesaikan disertasi dulu. Insyaallah mungkin tahun depan sudah submit disertasi, nanti baru bisa lebih fokus lagi untuk dakwah. Nah, kesempatan hari ini insyaallah kita akan membahas adab ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak kita menjadi seorang muslim ini tanpa Allah Azza wa Jalla mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bentuk kasih sayang Allah. Kita ingin mencari kebenaran misalnya hanya dengan logika kita saja, dengan perasaan kita saja, atau dengan yang lainnya. Kalau bukan kemudian Allah dengan kasih sayang yang mengutus seorang rasul, niscaya kita tidak akan ketemu dengan kebenaran ini tadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tahu beliau Masya Allah bagaimana besar cinta dan kasih beliau terhadap kita semua, terhadap umatnya. Bahkan ketika beliau akan meninggal pun beliau tetap mengatakan ummati, ummati, ummati. Beliau tetap terfikir dengan umatnya. Sampai-sampai Allah menggambarkan bahwa sesungguhnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh kata Allah telah datang seorang rasul dari diri kalian. Maksudnya rasul itu datang adalah dari kalangan manusia. Jadi kalau rasul itu malaikat, kita tidak bisa niru. Karena manusia beda dengan malaikat. Kata para ulama itu khuliqal malak bil uqul wal syahwah. Malaikat itu Allah ciptakan dengan akal tanpa syahwat. Makanya malaikat mereka selalu di atas kebenaran. Mereka ketika diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla itu selalu taat. Karena tidak punya syahwat. Wa khuliqal bahaim bisyahwa wala uqul. Tapi sebaliknya binatang itu Allah ciptakan dengan syahwat tapi tidak punya akal. Binatang itu hanya sekedar urusan syahwatnya saja. Tapi mereka tidak punya akal. Yang ada mungkin insting. Makanya Allah menggambarkan binatang itu sering sesat. Kalau ada orang keluar dari kebenaran, Allah gambarkan kal an'am. Mereka seperti binatang, bal adal, bahkan lebih sesat. Nah, manusia wa khuliqan nas bainahuma. Manusia ini kata para ulama itu diciptakan di antara malaikat dengan binatang. Bil uqul wasyahwah. Kita punya akal, kita punya syahwat. Di satu sisi kalau kita mengikuti akal kita, insyaallah bahkan kita bisa lebih mulia dibandingkan dengan para malaikat. Karena cobaannya lebih berat. Kita taat, malaikat taat, tapi karena kita punya syahwat, Allah angkat derajatnya. Ini gambaran kenapa dulu Allah pun memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabiullah Adam. Ini bukan sujud kepada makhluknya, tapi taat kepada Allahnya, itu yang dilihat. Manusia lebih tinggi kedudukannya kalau mereka taat kepada Allah. Tapi sebaliknya kalau mereka engkar, kalau mereka banyak maksiat, kalau mereka fikirannya hanya sebatas syahwatnya saja, mereka tadi akan seperti binatang. Nah, Allah mengutus seorang rasul itu dari kalangan manusia. Kita kan kalau mencontoh malaikat kan tidak bisa. Malaikat punya akal saja. Maka Allah berikan atau Allah utus seorang rasul yaitu Nabiullah Muhammad SAW yang beliau ini dikatakan min anfusikum, dari kalangan kalian. Rasulullah itu dari manusia. Azizun alaihi ma'anittum. Berat terasa penderitaan olehnya. Berat. Kita tahu bagaimana kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ya, yang kalau kita misalnya banding-bandingkan dengan kita sekarang, kita ini tidak ada apa-apanya. Kita paling mungkin berkorban waktu, berkorban tenaga, mungkin berkorban itu juga tidak seperti Rasulullah, tidak seperti para sahabat atau ulama dulu. Kalaupun harta, paling tidak kita kan hanya 2,5% saja. Tapi coba lihat kalau para sahabat dulu, ya, Umar bin Khattab, dia bawa harta yang sangat banyak. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada Umar, ya Umar, ma tarakta li ahli, engkau tinggalkan apa untuk keluargamu? Apa kata Umar bin Khattab? Nisfuha ya Rasulullah, aku tinggalkan setengah dari hartaku. Jadi kita tidak ada kan yang sanggup berinfak itu dengan setengah harta kita. Tidak lama kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq dengan membawa harta yang jauh lebih banyak lagi karena ingin akan berperang. Ya, beliau ingin mendorong atau membantu peperangan. Ketika Rasulullah tanya, "Ma tarakta li ahli, engkau tinggalkan apa untuk keluargamu?" Apa kata Abu Bakar? "Kafa billahi war rasul." Cukup bagi kami Allah dan Rasul. Apa artinya? Abu Bakar bawa semua hartanya. Tapi ini untuk orang yang level keimanannya sudah ya sangat tinggi. Kalau kita coba-coba tapi kemudian iman kita ini masih ada terikat dengan dunia ini, tidak bisa kita. Allah tuntut kita baru 2,5% saja. Dan kita tahu 2,5% ya di Indonesia ini potensi zakatnya saja baru 5% dari sekian banyak muslim yang dalam tanda kutip bayar. Jadi masih banyak umat Islam saja menjalankan urusan zakat, sholat saja itu masih banyak yang belum, masih bolong-bolong. Yang sudah sholat pun, kita beberapa waktu yang lalu ada pelatihan untuk dosen-dosen dan karyawan ya di suatu kampus. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita juga di Jogja sama untuk dosen-dosen dan karyawan. Itu jangankan ya tadi yang sempurna, untuk mandi wajib saja banyak yang belum tahu, dosen, karyawan. Ya, untuk sholat saja itu banyak yang belum tahu. Ini di tengah kota. Coba kalau kita sekali-kali datang yang kampung-kampung. Makanya kadang kami pribadi pun sedih kalau ada orang hanya gara-gara urusan orang yang sudah sering di masjid, kemudian mungkin beda bendera aja. Ya, ada yang mungkin benderanya putih, ada bendera hijau, ada bendera merah. Itu rebutan, memperebutkan orang yang sudah mau ke masjid, bahkan gontok-gontokan seakan-akan sudah ya beda kemudian ya agamanya. Padahal innamal mu'minuna ikhwah, selama orang mukmin kalau sekedar perbedaan furu', mereka itu tetap bersaudara. Banyak saudara-saudara kita yang mereka tadi belum sholat, sudah sholat belum tahu caranya sholat. Dan ini kita perlu ya meneruskan risalah Rasul sallallahu. Kita perlu berdakwah. Ya, bukan hanya ustaz saja, semuanya harus berdakwah, ngajak orang keluar dari kesyirikan kepada tauhid, ngajak orang keluar dari kebid'ahan kepada sunnah, ngajak orang keluar dari maksiat kepada taat, ngajak orang keluar dari kejahilan kepada cahaya ilmu. Nah, ini perlu sama-sama semuanya. Nah, Rasul sallam kata Allah tadi, ma'anittum kharisun alaikum bil mu'minin, karena sangat ingin kalian itu jadi orang mukmin. Insyaallah Rasulullah itu sangat ingin jadi umatnya ini jadi orang mukmin. Makanya beliau dalam berdakwah yang dikedepankan itu akhlak. Dan kita juga Rasulullah SAW minta supaya akhlak kita itu betul-betul diperbaiki. Bahkan sampai-sampai beliau mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku ini tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi orang kalau mereka betul-betul mengaku pengikutnya Rasulullah SAW, seharusnya setiap hari, setiap saat akhlaknya itu harus menjadi semakin baik. Kalau kita sholat, itu harus tercermin nanti sholat kita itu dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai ada orang STMJ sholat terus, maksiat jalan. Padahal kata Allah apa? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah orang dari yang fahsya, dari perbuatan munkar. Fahsya itu yang jelek. Kalau omongannya menyakitkan orang, omongan yang kotor, omongan dusta, mungkin menghibai orang. Ini kalau orang sholat tidak mungkin. Dia dalam sholatnya mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Allah yang maha mendengar, bagi Allah segala puji. Apa mungkin kalau sholatnya tadi benar?
Nah kalau ada orang masih STMJ tadi, mungkin dia sholatnya itu belum seperti tuntunan Rasulullah SAW. Karena kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholat kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Makanya saya sering di kajian-kajian menyampaikan, mungkin kita ya sebagian sudah S3, sudah sangat sepuh. Ya. Ada kan jemaah kajian tuh masjid-masjid yang banyak yang S1 itu, padahal Malang ini kota pendidikan, itu sepi. Ya. Yang sepuh, ya yang tua dikit, mau naik kajian ke masjid. Yang S3 itu yang paling banyak. Ya. Sudah pensiun ya sudah harus ke masjid saja, ikut kajian saja. Alhamdulillah. Ya karena memang hidup kita ini dilihat itu kan dari akhirnya kan. Ya, hidup ini dilihat dari akhirnya. Tapi maksudnya kalau ada orang masih muda, kalau misalnya orang tadi dia punya jabatan, ya, dia punya kekuasaan, kemudian dia sudah taat, masya Allah, pengaruhnya untuk dakwah itu akan lebih baik. Nah, kita melihat, ya, ini Rasul Sallam, beliau ingin semua manusia tadi, ya, itu keluar dari semua kegelapan tadi. Dan Rasul Sallam, beliau ini kan penyempurna dari semua Rasul. Bahkan kalau kita lihat, ya sampai-sampai di antara Rasul yang paling utama, ya, Rasul itu ada lebih dari 24.000. Nabi itu ada 200-an ribu lebih. Banyak. Tapi yang disebut dalam Al-Quran hanya 25. Nah dari sekian banyak Nabi dan Rasul, sudah tahu beda Nabi dan Rasul, Bu, ya? Nabi kan yang menerima wahyu dan tidak serta-merta punya kewajiban untuk menyampaikan. Kalau ada Nabi menerima wahyu kemudian juga wajib untuk menyampaikan, maka dia ya menjadi Rasul. Nah, dari sekian banyak Nabi dan Rasul, itu ada 5 Nabi yang termasuk ulul azmi, ya, yang paling utama. Siapa saja, Bu? Masih ingat? Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Insyaallah. Ini berarti pengajiannya udah rutin, ya. Jadi 5 Nabi ulul azmi. Dari ini 5 Nabi ulul azmi itu ada yang disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah. Itu yaitu Nabiullah Ibrahim. Bahkan Nabiullah Ibrahim ini disebut juga sebagai bapaknya para nabi. Karena anak keturunannya hampir semua menjadi nabi, atau nabi-nabi setelah beliau itu hampir garis keturunannya itu dari Nabiullah Ibrahim. Nah, ada Khalilullah dan ada nabi yang paling mulia. Dan yang paling mulia ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah ini ternyata beda dengan nabi yang lalu. Nabi sebelum beliau itu hanya untuk kaumnya, hanya untuk masahnya. Sementara Rasulullah kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Artinya apa? Semuanya, semua manusia itu diminta seharusnya Allah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya nanti sampai kemudian Rasulullah beliau mengatakan, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi." Demi zat Allah yang Muhammad ini ada dalam genggamannya. La yasma'u bi ahadin min hadhil ummah. Tidak ada satu orang pun dari umat ini yang mereka mendengar tentangku. Al-Yahud wala an-Nasara. Tidaklah orang Yahudi, orang Nasrani, mereka pernah mendengar tentang namaku. Thumma yamutu walam yu'minu. Kemudian mereka mati tanpa mereka beriman billadzi arsaltu bihi, dengan apa yang aku diutus untuknya, illa kana min ashabin nar. Kecuali orang Yahudi dan orang Nasara tadi itu mereka termasuk di antara ahli neraka. Ini tauhid. Ya, karena sekarang kan berkembang ya ajaran mengatakan banyak jalan menuju surga, sebagaimana banyak jalan menuju Roma. Betul kata para ulama, dulu semua para nabi sebelum Rasul sallam dan para rasul itu mereka adalah muslim. Mereka adalah Islam. Karena semuanya membawa kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Tapi setelah kemudian datang Rasul sallam, ya, syariat-syariat yang diberlakukan pada masa sebelum Rasulullah itu tidak berlaku lagi. Disempurnakan oleh Rasul sallam, karena kalau kemudian itu yang diberlakukan, maka berarti orangnya belum mengikuti sunnahnya Rasulullah.
Coba misalnya di antara syariatnya, syariat Nabiullah Musa. Orang berdosa gimana? Cara bertobatnya membunuh dirinya sendiri. Apa mau diterapkan sekarang, Bu? Ya, di kitab Al-Kabair bahkan membunuh diri sendiri itu termasuk dosa besar. Yang orang bunuh diri itu pasti masuk ke dalam neraka. Dulu misalnya ada pernikahan ya yang mereka mengumpulkan ya dua saudara kandung. Suaminya menikahi adik dan kakaknya. Itu masih bisa. Tapi kemudian ketika datang Rasulullah diganti. Salatnya berubah juga. Puasanya ya nabi-nabi dulu ada puasanya yang ya mereka siang dan malam itu puasa. Sekarang bahkan puasa wisol itu termasuk perkara yang dilarang. Puasa bersambung itu tidak boleh. Nah, jadi kalau ada orang sekarang kok masih puasa apa, Bu? Mutih. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena syariat yang baru itu sudah dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, dan beliau memang ingin menyempurnakan semuanya sampai nanti kita semua ini masuk ke dalam surga. Nah, sekarang pertanyaannya, ini Allah dengan kasih sayangnya telah mengutus Rasulullah SAW. Karena bab kita tadi adalah tentang adab. Terus apa yang harus kita lakukan? Ternyata kata ulama secara sederhana itu ada 3 hal. Ada 3 adab. Yang pertama adalah adabul qalbi, adab di hati. Ada adab yang berkaitan dengan hati. Kemudian yang kedua adabul qauli, adab yang berkaitan dengan ucapan. Yang ketiga adabul amali, adab yang berkaitan dengan perbuatan. Jelas, Bu, ya? Jadi ada 3 jenis adab. Nah, kita bahas satu-satu. Ini sambil minum enggak apa-apa, Bu, ya? Bismillah. Yang pertama itu adabul qalbi, ya, adab berkaitan dengan hati. Ternyata ada 2 adab berkaitan dengan hati itu, yaitu al-imanu bihi wa mahabbatuhu. Pertama, kita wajib beriman di hati kita ini kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, kita wajib mencintai beliau. Dan iman dan cinta itu kan di hati. Ya, meskipun nanti iman selain di hati harus ditunjukkan dengan lisan kita, kemudian ditunjukkan dengan perbuatan kita. Makanya kata Rasulullah, al-iman tashhadu bil qalbi wa qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Ya. Jadi iman itu disaksikan dengan hati, diucapkan dengan lisan, ditunjukkan dengan perbuatan. Makanya orang beriman itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan orang muslim. Sudah tahu, Bu, ya, dalam kitab Mi'atain as-su'al wal ijabah fil mas'alatil aqidah, 200 tanya jawab dalam masalah akidah itu, para ulama membagi ada 3 tingkatan dalam agama. Pertama adalah Islam. Ini pertanyaannya ya malaikat Jibril. Islam itu kan tasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan ya wa tahajjul bait man istata'a minkum. Ya, jadi 5 ini rukun Islam. Nah, orang ketika dia sudah syahadat saja, maka dia sudah termasuk orang Islam. Makanya dulu pada masa Rasulullah itu ada seorang sahabat ya dalam peperangan ya, ketika peperangan tadi musuhnya itu terjatuh. Musuhnya jatuh. Maka sahabat ini mengangkat pedangnya, ternyata musuhnya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau begini Ibu, misalnya dalam peperangan diapakan, Bu? Sahabat tadi berpikir, wah, ini paling siasat saja. Akhirnya tetap dibunuh. Maka sampai berita itu kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah marah sampai beliau mengatakan, apa engkau telah membelah dadanya? Jadi kita terhadap muslim itu cukup lihat tampilan luarnya. Dan kita memang cukup menilai orang tadi itu hanya dengan luarnya saja. Tidak perlu kita selidiki hatinya gimana. Sudah ada orang misalnya ikut kajian begini, sudah pasti muslimah. Ada orang sudah datang ke masjid, tidak perlu kita sibuk untuk mencari hatinya, karena Allah ya yang mengukur hati seseorang tadi. Tapi kalau ada orang sudah syahadat, orang sudah ke masjid, dia sudah muslim, selesai. Dan orang muslim berarti mereka sudah saudara kita. Tapi menjadi muslim saja itu tidak cukup, karena muslim artinya baru sekedar
lahiriah. Maka perlu naik ke tingkatan berikutnya, yaitu iman. Nah, iman ini ya itu sudah di hatinya, lisannya, perbuatannya satu kesatuan. Meskipun nanti ada tingkatan-tingkatannya. Iman itu ada 70 cabang. Ada 70 tingkat. Yang paling rendah itu adnaha, ya, itu adalah menghilangkan adza anit thariq. Menghilangkan gangguan dari jalan. Ada batu, ada kerikil, ya, ada duri. Bahkan termasuk adalah menghilangkan gangguan dari jalan itu, kita tidak merasa iri kalau ada saudara kita, ada orang lain, tetangga kita, mereka kok Masya Allah karirnya bagus, rezekinya lancar. Tidak boleh kita halang-halangi. Atau ada yang kerja kemudian kok teman kita ini kayaknya ya bagus karirnya. Jangan sampai kita membuat batu, membuat halangan. Ini iman yang paling rendah. Makanya muslim, ya, itu dekat dengan iman yang rendah tadi. Al muslim man salimal muslim min lisanihi wa yaddaihi. Seorang muslim itu pasti mencegah tangan dan lisannya itu dari gangguan terhadap muslim yang lain. Jadi orang itu Masya Allah kalau bersama orang muslim aman, tidak akan merasa terganggu. Karena apa? Muslim tadi sudah artinya menyelamatkan. Tapi muslim lebih tinggi lagi, dia jadi iman. Dan iman yang paling tinggi kalimatun la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Dan ini ada pembahasan sendiri, ini 70 cabang keimanan. Kalau dipreteli satu-satu. Dan Masya Allah kalau orang ya sudah kalimat la ilaha illallah itu betul-betul menghujam dalam hatinya, dan itu sudah menjadi karakter dalam dirinya, tidak mungkin dia takut dengan apapun di dunia ini. Kadang-kadang kita kan ya di pekerjaan saja itu masih wah khawatir nanti gimana kalau bos begini, maksudnya padahal yang kita lakukan ini sesuai syariat, kita tidak neko-neko, masih ada perasaan seakan-akan tergantung dengan manusia dalam masalah rezeki kita ya, padahal Insya Allah kita ini kata Rasulullah la yamutu sahsan hatta yakmilullahu alaihi rizqah. Tidak mungkin kalian itu akan mati sampai jatah rezeki kalian itu Allah cukupkan. Ada orang udah sakit menaun, tapi takdir umurnya, usianya panjang, tidak meninggal. Ada orang sehat, tapi kalau memang sudah habis jatah rezekinya sudah selesai. Dan rezeki itu tidak mungkin tertukar. Makanya enak sekali seorang muslim tadi. Dia tidak akan mencari yang haram, dan dia juga tidak akan iri dengan orang yang ya mereka mendapatkan mungkin sesuatu yang lebih. Karena masing-masing kita sudah ada takdirnya. Nah, kalau ini ditingkatkan jadi iman terus, Masya Allah, dia akan sampai pada tingkatan iman tertinggi. Itulah yang disebut dengan ihsan atau at-taqwa. Ya, al-muttaqun itu orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu ya sudah ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan kalian tidak bisa melihat Allah di muka bumi ini, tapi muncul perasaan engkau selalu diawasi oleh Allah. Jadi dia beramal sudah bukan tergantung dengan orang lain. Ya. Dia berbuat baik sudah, dia tidak cari pandangan manusia. Dia sudah levelnya ikhlas. Makanya ikhlas itu juga dikatakan may yakhtim hasanatahu kama yaktim sayyi'atahu. Orang yang sudah bisa menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia bisa menyembunyikan kejelekannya. Atau dalam hadis yang lain dikatakan ya, al-mukhlis, orang yang mukhlis, orang yang ikhlas itu adalah ya man nasya nisyan nazarul khalqi bid-dawam an-nazar ila al-khaliq. Orang yang sudah mulai melupakan pandangan manusia hanya demi mengharapkan pandangan Allah semata. Bisa enggak, Bu? Misalnya kata para ulama itu ngetesnya bisa. Di antaranya kalau kita ada yang memuji, kita sudah senang. Itu berarti ya masih ada masalah dengan ya keikhlasan kita. Atau ada orang yang mencaci kita, ya nyampaikan pokoknya yang jelek itu, terus kita masih terpengaruh. Kok aku bisa berbuat baik, ternyata ya di belakang kok begini. Nah, ini berarti masih ada masalah dengan hati kita. Kenapa? Karena kita masih melihat pandangan manusia. Berat, Bu? Makanya kata para ulama, innal ikhlas aziz. Para ulama pun mengatakan, jadi orang ikhlas itu berat. Ta'allamun niyah, maka kalian belajar menatah niat tadi. Kita berbuat baik itu apa mengharapkan pandangan manusia atau mengharapkan pandangan Allah. Nah, ini harus terus belajar. Ya, ta'allamun niyah. Kalian belajar tatah niat. Karena apa?
Karena kalau kita melihat pandangan manusia, apa kata para ulama di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, la salamatan min kalamin nas. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari ucapan manusia. Kita tidak usah ngomong kita dulu. Rasulullah SAW beliau itu adalah manusia yang paling mulia. Tapi nyatanya apa? Diomongi tukang sihir, ya, majnun, orang gila, diusir dari kampung halamannya. Itu Rasulullah yang maksum, tidak ada dosanya. Sekarang kita seberapa level kita dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Maka tentu ya, kalau kita misalnya masih memandang ya ucapan manusia, masih mencari pandangan manusia, itu sudah tidak tenang kita. Cuman kalau kita yang penting kita taat, ya, apalagi tadi kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ini bukan nakut-nakut Ibu ya, umur umatku ini 60 sampai 70 tahun. Maksudnya ini kan kita kan merantau. Ya, ini bukan kampung halaman kita yang sesungguhnya. Ya. Kita ini adalah abnaul akhirah. Kunu abnaul akhirah. Jadilah kalian itu anak-anak akhirat. Wala takunu abna'ad dunya. Dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Ya, dunia kita mau kayak apapun sudah muter kayak gini aja. Ya. Mungkin orang merasa, oh saya akan senang kalau saya punya harta yang banyak. Belum tentu. Saya akan bahagia kalau saya punya karir yang ya lancar. Belum tentu juga. Kenapa? Karena ternyata kebahagiaan itu dan ketenangan batin ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu tidak memandang kaya, tidak memandang miskin. Yang penting orang itu selalu zikir dengan Allah. Jadi orang kaya tidak apa-apa. Bahkan disuruh tadi jadi orang kaya, banyak contohnya. Cuma jangan sampai kekayaan masuk di hati kita. Cukup di tangan saja. Bahkan digunakan untuk jalan ketaatan kepada Allah. Nah kita ya dalam beriman kepada Rasulullah SAW ini harus begitu. Kita harus belajar sirah nabawiyah. Kita harus meyakini bahwa betul-betul tasdiq an-nabi fi ma akhbara bihi min umuril ghaib. Kita membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam semua urusan, bahkan urusan yang ghaib, fi al-madhi wal mustaqbal. Apakah yang sudah lalu atau yang akan datang. Dan banyak kan Bu Rasulullah ceritakan, ya. Bahkan dalam Al-Qur'an kan disampaikan kisahnya para nabi dulu kan, itu kan Rasulullah sampaikan. Oh Allah berfirman begini, dikisahkan kisahnya Ashabul Kahfi, dikisahkan kisahnya Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Nuh dan seterusnya. Orang mukmin dia benarkan ini. Setelah dia benarkan, ya, yang masa lalu dia benarkan juga yang akan datang. Dan sekarang Masya Allah kalau kita lihat apa yang Rasulullah SAW sampaikan itu sudah banyak sekali terbukti. Itu ada kitab yang bagus. Saya belum tahu mungkin kalau terjemahannya sudah ada atau belum. Itu adalah al-asyrati min asrati sya'ah. Di antara tanda akan terjadi hari kiamat. Itu syarahnya kitab An-Nihayah, ya, kitab akhir zaman. Itu apa kitab An-Nihayah itu kitabnya Ibnu Katsir. Jadi Masya Allah itu sampai sekarang itu kalau dilihat apa yang beliau sampaikan, Masya Allah udah kelihatan betul. Contoh, Rasulullah SAW misalnya pernah mengatakan, kata beliau, la ya'ti yaumal qiyamah hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai Allah mendekatkan waktu. Kalau waktu sudah dekat, hatta as-sana kasyahar. 1 tahun terasa 1 bulan. Asyahar kal jum'ah. 1 bulan terasa seperti 1 Jumat. Wal jum'ah kal yaum. Ya, 1 Jumat seperti 1 hari. Wal yaum ya kas-sa'ah. 1 hari seperti 1 jam. Was-sa'ah qaddarmatin nar. 1 jam seperti percikan api saja. Kenapa? Apa waktunya beda dengan masa Rasulullah? Enggak. Tapi keberkahan tadi sudah mulai diangkat. Itu sudah akan terjadi dan setiap kita insya Allah merasakan. Masih kebayang, oh kayaknya dulu masih gadis. Oh sekarang udah jadi nenek-nenek misalnya. Cepat. Ya, hidup itu ya begitu. Semakin akhir zaman semakin cepat. Apalagi manusia semakin sibuk dengan dunia. Maka kita wajib mengimani ini. Ya, mengimani bahwa apa yang Rasul SAW sampaikan itu bukan dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu menyampaikan sesuatu dengan hawa nafsunya kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah. Jadi apa yang Rasulullah bawa itu wahyu. Makanya ya ini termasuk dari rukun iman.
Ya, beriman kepada Rasul. Jangan sampai kemudian kita ragu dengan Rasul, karena ada sekarang orang-orang sudah mulai berpikir, apa iya ya benar ada Rasul? Itu kadang di dunia kampus. Apa ada ya orang kayak Umar bin Khattab? Wah, ini misalnya kalau ada orang misalnya udah rajin ke masjid dan seterusnya, paling mau mendukung pemimpin yang ketok-ketok pintu cari orang miskin. Karena apa? Karena kita mungkin ya tadi jauh dari sirah nabawiyah. Ya, banyak rumah-rumah yang bahkan ya mereka tidak punya kitab sirah nabawiyah. Maka wajib Bu, untuk kita sendiri, ini bukan buat hukum ya, tapi kita supaya kita kenal dengan Rasulullah SAW, itu di rumah kita minimal sekarang udah banyak terjemahan. Ya, kalau kami yang recommended itu pernah jadi lomba juara 1 sedunia, itu kitab sirah nabawiyahnya Syekh Mubarakfuri, ya, orang India. Itu dibaca, masya Allah, kisah yang luar biasa, ya, sejarah yang luar biasa, dan anak-anak kita ini perlu diceritakan itu. Karena sekarang kita lihat, misalnya kami di kampus itu mahasiswa itu banyak yang tidak kenal sirah nabawiyah. Kita mulai kenal dari ya fisiknya, keluarganya. Orang sekarang malah kan kalau artis, pemain bola, kenal Rasulullah, tidak kenal. Sahabat-sahabatnya kita kenali, kebiasaan Rasulullah dengan keluarga gimana, dengan dirinya sendiri, bahkan dari tidur, pakai baju, ya, ke kamar mandi, nanti dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan sahabat-sahabatnya, bahkan dalam memimpin ya masyarakat pada waktu itu. Kalau itu dipelajari, masya Allah, ini luar biasa. Tapi memang ya akan ada suatu zaman, kata Rasulullah SAW, la ya'ti yaumil qiyamah hatta yurfa'ul ilm. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai Allah sudah mulai mengangkat ilmu. Mulai jarang orang mau belajar sirah nabawiyah. Nah, kita ya harus mengimani Rasulullah, belajar sirah nabawiyah, ya, tahu kebiasaan beliau, kemudian baru kita ikuti. Ya, kita ikuti apa yang menjadi sunnah beliau. Dan kalau tadi sudah kita kenal dengan Rasulullah, insya Allah akan muncul cinta. Ini amalan yang batin kedua tadi, adab dalam batin yang kedua. Dan cinta kita kepada Rasulullah SAW seharusnya tidak boleh dikalahkan oleh cinta kita kepada dunia, kepada cinta kita kepada selain Allah dan Rasul. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Qul," kata Allah, katakanlah, "In kana aba'ukum," kalau bapak-bapak kalian, "wa abna'ukum," atau anak kalian, "wa ikhwatukum," ya, atau saudara kalian, "wa azwajukum," atau pasangan kalian, "wa ashiratukum," atau keluarga kalian, "wa amwal iftarabtumuha," atau harta yang kalian cari, yang kalian kumpulkan, "wa tijaratun tahsyawna kasadaha," atau perniagaan yang kalian takut kerugian padanya, "wa masakin," atau tempat tinggal kalian, "tardawnaha ahabba ilaikum minallahi war rasul," itu lebih kalian redai, lebih kalian cintai dibandingkan dengan cinta kalian kepada Allah dan Rasul, wal jihad fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah kehancuran, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah akan datang dengan urusannya. Jadi Allah marah kalau ada orang tadi urusan dunia, bahkan kan ini kan ekstrim kan, disebutkan semua. Ya, orang tua kita lebih kita cintai, atau bahkan istri kita, anak kita, saudara kita, harta kita, bahkan diri kita pun. Kalau itu lebih kita cintai dibandingkan dengan cinta kepada Allah dan Rasul, maka ini belum dikatakan keimanan yang sesungguhnya. Makanya dulu ya, ketika Rasulullah SAW, beliau pernah mengatakan begini, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai kalian itu lebih mencintai aku dibandingkan dengan cinta kepada orang tuanya, cinta kepada anaknya, dan cinta kepada manusia semuanya, termasuk dirinya sendiri sebenarnya. Maka saat itu Umar bin Khattab, apa kata Umar? "Ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya illa min nafsi." Wahai Rasulullah, aku lebih mencintai engkau dibandingkan dengan cinta kepada segala sesuatu kecuali cinta terhadap diriku. Maka Rasulullah mengatakan, "La ya Umar, walladzi nafsi biyadihi hatta akunna ahabba ilaika min nafsik." Tidak wahai Umar, belum benar ya cintamu
sampai kemudian engkau lebih mencintai aku dibandingkan cinta terhadap dirimu. Maka baru Umar kena tegur oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, baru kemudian kata beliau, ya Rasulullah, ya, al-an wallahi, demi Allah, la anta ahabu ilayya min nafsi. Aku lebih cinta kepada engkau bahkan dibandingkan dengan cinta terhadap diriku. Baru Rasulullah mengatakan, al-an ya Umar. Sekarang wahai Umar, ya seakan-akan beliau ingin mengatakan sudah benar keimananmu. Jadi ini iman yang benar. Iman ya yang cintanya kepada Rasulullah dan kepada Allah tentunya itu lebih tinggi dibandingkan dengan cinta terhadap dirinya sendiri. Dan ini bukan hanya kisahnya Umar. Ya. Dulu ini perempuan, Bu, ya. Seorang ibu-ibu juga. Apa yang terjadi? Ternyata waktu itu terjadi perang Uhud. Ya, pada waktu perang Uhud, maka dapatlah berita kalau ternyata ya zaujuha, suaminya, wa akhuha, saudaranya, wa abuha, ya, bapaknya, matu bil Uhud. Semuanya ini terbunuh dalam perang Uhud. Sampai berita, Bu, suami jenengan, bapak jenengan, saudara jenengan ini sudah meninggal, tewas dalam perang Uhud. Maka apa yang terjadi? Langsung belum ditanggapi yang ini tadi, maka kata perempuan ini, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Belum ditanggapi yang berita tentang keluarganya tadi. Bagaimana keadaan Rasulullah? Orang-orang mengatakan khairan ya Ummu Fulan. Beliau baik-baik saja wahai Ummu Fulan. Maka bihamdillahi kama tuhibbin. Ya, alhamdulillah sebagaimana yang kita inginkan. Maka wanita ini pun mengatakan, aruni hatta anzur ilaih. Aku belum cukup hanya dengan berita saja, tolong bawa aku sampai aku betul-betul melihat Rasulullah dalam keadaan baik. Maka akhirnya fa'ashiralah ilaih, dibawalah wanita ini ya menghadap Rasulullah sampai kemudian hatta idza ra'athu, wanita ini betul-betul melihat Rasulullah, oh sehat, tidak kurang suatu apapun. Maka kata beliau, kullu musibatin ba'daka jalil. Segala musibah yang terjadi ya selain musibah kepada engkau terasa indah wahai Rasulullah. Jadi musibah tadi sudah terasa indah, sudah terasa kecil. Ya, karena bagi sahabiat ini ya, sahabiat Ansar perempuan tadi ya, cinta kepada Rasulullah itu melebihi dibandingkan dengan cinta yang lainnya. Ada juga Thauban. Thauban itu salah satu pembantu Rasulullah SAW. Ini pembantu beliau. Suatu hari kok kelihatan murung, ya seperti orang sakit. Maka bertemu beliau dengan Rasulullah SAW. Ya, setelah bertemu kata Rasulullah, ma bika ya Thauban. Apa yang terjadi dengan kau wahai Thauban? Ya, abukal marid, ayyukal marid atau abukal marid? Apa engkau sakit atau mungkin bapakmu sakit? Maka kata Thauban, la wallahi. Enggak wahai Rasulullah. Demi Allah, ma bi minal marid. Aku enggak sakit. Bapakku juga enggak sakit. Ghairi anni, kecuali idza lam araka fil yawm tadiki bid dunya. Kecuali aku itu wahai Rasulullah, kalau sehari saja enggak ketemu dengan engkau, terasa kok sempit ya dunia ini. Maka fa akhraja abahatha anka hatta arak. Maka aku keluar dari rumah sampai aku betul melihat engkau. Insyaallah kita bisa bayangkan ya para sahabat dulu. Rasulullah itu dan orang beriman, di antara tanda baiknya orang beriman itu begini, dilihat saja itu sudah menyenangkan, mengingatkan kepada akhirat. Ya, ingat saja itu sudah ingat dengan akhirat, ingat yang baik-baik. Sebagaimana Thauban, kata Thauban, hatta arak, sampai aku melihat engkau, fadzakartul akhirat, dan aku ingat dengan akhirat. Jadi itu sahabat dulu. Ingat Rasulullah, ketemu Rasulullah langsung ingat akhirat. Ini kan kisahnya kan sama dengan kisah Hanzalah. Yang kata Hanzalah, halaka Hanzalah, celaka Hanzalah. Maka bertanya Abu Bakar, kenapa wahai Hanzalah? Kata Hanzalah, ya Abu Bakar, saya itu kalau sedang bersama Rasulullah, seakan-akan surga itu sudah di depan mata. Saya itu ingin terus melakukan ketaatan.
Ingatnya yang baik-baik dong. Tapi kalau sudah pulang, aku sudah sibuk dengan keluargaku, seakan-akan sudah lupa aja dengan akhirat tadi. Lu kata Abu Bakar, kalau begitu saya juga begitu. Maksudnya kita kan memang al-iman yazid wa yanqus. Iman ini kan naik turun. Ya, kadang-kadang kita sudah sibuk dengan kerjaan, sudah kayaknya ya lupa aja itu. Makanya kita ada sholat 5 waktu, ada seruan azan. Oh ingat, oh iya ya sudah. Ya sudah waktunya sholat. Kita diminta istirahat. Kita mengingat Allah. Maka ya Abu Bakar dan Hanzalah mereka keluar menemui Rasulullah SAW, dan ketika ketemu tadi baru kemudian melaporkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu memang naik dan turun. Yazidu bit ta'ah wa yanquthu bil ma'asyi. Dia naik dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Maka kita ya paling tidak itu ini sunatullah, ada naik, ada turun. Tapi paling tidak jangan sampai ya anjlok gitu. Yang tinggi sekali langsung ya jatuh. Nah kita butuh ilmu. Ya ada orang misalnya semangat dapat hidayah, saya ingin jaga sholat malam. Karena memang sholat malam ini sholat di antara yang paling utama setelah sholat wajib. Afdhalus sholat ba'dal maktubah qiyamul lail. Sholat paling utama setelah sholat malam itu adalah sholat paling utama setelah sholat wajib itu adalah qiyamul lail. Dan qiyamul lail ini tidak mungkin bisa dijaga ya kecuali orang tadi sudah berusaha untuk menghindarkan maksiat. Kalau kita masih ada maksiat dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan lisan kita, hati kita bahkan atau anggota tubuh yang lain, susah sholat malam tadi. Tidak bangun. Sudah bangun pun susah untuk gerak sholatnya. Atau udah sholat pun terasa tidak menikmati. Sholat sebentar tetap selesai. Ya, kalau Rasulullah sholatnya gimana? Bengkak kakinya, saking lama bacaannya. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, lima tasna. Wahai Rasulullah, kenapa engkau begini? Waqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambik. Dosamu yang telah lalu kan sudah Allah ampunkan. Wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang akan datang juga sudah diampunkan. Tapi ternyata Rasulullah melihat ibadah tadi bukan sekedar kewajiban. Ya, kalau kewajiban kadang kan masih berat kerasa. Tapi beliau mengatakan, afala akunna abdan syakur. Wahai Aisyah, apa tidak pantas aku ini menjadi hamba yang bersyukur. Jadi ibadah itu sudah sebagai bentuk rasa syukur. Makanya ya beliau insyaallah tadi bacaannya lama. Sampai ada ya Abdullah bin Ibnu Yaman, ya, ada seorang sahabat itu sampai coba-coba untuk ya sholat bermakmum di belakangnya Rasulullah. Ini untuk sholat sunnah ya, qiyamul lail misalnya. Semakin lama bacaan, ya bacaannya lama panjang. Kita mungkin hafalan masih kurang, itu dengan megang mushaf pun juga boleh. Ya. Tadi ya Abdullah bin Yaman tadi apa yang terjadi ketika beliau lihat Rasulullah sholat, beliau ya segera mendekat. Ternyata Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Saya kira kata ya Abdullah bin Yaman satu juz akan ruku. Ternyata dilanjutkan dengan juz kedua. Udah juz kedua kira mungkin 2 juz akan ruku, dilanjutkan dengan juz ketiga. Saya kira Al-Baqarah akan ruku, ternyata lanjut dengan surat Al-Imran. Kirain Al-Imran akan ruku, ternyata lanjut dengan surat An-Nisa. 1 rakaat Bu ya. Kalau tempat kita bubar. Bahkan ada masjid yang mesen ya tarawih aja itu kulhu. Jadi sudah pesan. Ada yang sampai sholatnya Masya Allah kan sampai diviralkan ya hanya berapa 7 menit apa 5 menit Masya Allah. Padahal ya sholat itu kan butuh khusyuk ya, sholat itu butuh tumaknina, sholat itu butuh diresapi bacaannya, dan itu yang terjadi pada Rasulullah. Ini berdiri saya begitu, rukuknya juga selama itu. Maka Abdullah bin Yaman akhirnya beliau mundur. Nah ini karena tadi bagaimana Rasulullah SAW itu melihat ibadah. Jadi sahabat-sahabat mereka begitu cintanya kepada Rasulullah SAW, ya. Maka kata Thauban, Rasulullah, ketika aku melihat engkau, maka aku langsung ingat dengan akhirat. Fa idza dakhaltul jannah, tapi yang aku bayangkan kalau nanti aku masuk ke dalam surga, kunta fi a'la illiyin, engkau tentu di tempat yang paling tinggi. Karena surga pun juga ada tingkatan-tingkatannya.
Engkau pasti di surga yang paling tinggi. Wa kuntu ma'a awamil muslimin, dan aku akan bersama kaum muslimin kebanyakan. Wa idza dakhaltun nar. Nah, ini juga di antara orang yang ya seorang mukmin itu ada perasaan raja, ada perasaan khauf. Ya berharap betul dia masuk ke dalam surga. Berharap betul dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tapi juga kita ada khauf. Jangan sombong. Jangan merasa kita sudah di kajian, sudah rajin ke masjid, terus lihat orang kok masih maksiat, masih jauh dari masjid, bahkan pakaiannya pun belum menutup aurat. Kita sudah dengan pandangan mata sombong. Tidak boleh. Ya, tidak boleh gitu. Oh, ini ahli neraka, ini contoh-contoh calon penghuni. Tidak boleh. Justru kita tadi harus raja, berharap mudah-mudahan kita istiqomah hatta ya'tiyanal yakin, sampai kematian mendatangi kita. Tapi juga khauf, harus khawatir karena betapa banyak orang-orang yang jarak mereka kata Rasulullah SAW itu dengan surga tinggal sejengkal. Ternyata di akhirnya dia melakukan amalan ahli neraka, masuk neraka. Makanya kita hati-hati. Ya, Thauban dia mengatakan, kalau aku masuk surga nanti aku lihat engkau yang paling atas. Aku tempat yang bersama yang lain. Tapi kalau aku juga masuk ke dalam neraka, aku masuk ke dalam neraka, ya, maka kata beliau, fala araka abadan. Ini yang aku sedihkan. Aku tentu tidak akan bisa lagi melihat engkau selamanya. Maka falam yujibhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kediam dan tidak menjawab sampai Allah fa'anzalallahu ta'ala, Allah menurunkan ayat, wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka, minan nabiyyin, bersama para nabi, was-siddiqin, bersama orang-orang jujur, wasyuhada, dan para syuhada, was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Maka kata Rasulullah, absyir, bergembira engkau wahai Thauban, fa anta ma'a man ahbabta. Engkau nanti akan bersama orang yang kau cintai. Maka bergembira Thauban. Dan para sahabat yang lain, ya, dikisahkan oleh Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, tidak ada satupun, ya, berita yang membuat kami lebih bergembira setelah masuk ke dalam Islam kecuali ucapan Rasulullah, fa anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Sekarang cinta kita kepada siapa? Kalau betul cinta kita kepada Rasulullah SAW, insya Allah, ya tentu tadi adab hatinya harus kelihatan itu. Nanti adab qauli, adab amali. Nah ini sudah jam 9. Ya, kita baru membahas adab, ya, qalbi, ya, adab qalbi. Ini saja sudah luar biasa. Ini hadis yang ini tadi ada riwayat yang lain, tapi bukan Thauban. Ya, ada riwayat yang lain tuh, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang datang kepada Rasulullah sallallahu. Ini mau salat. Udah mau salat. Kemudian apa yang terjadi? Orang ini langsung bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata qiyamus saah?" Kapan akan ditegakkan hari kiamat? Ya Rasulullah itu, insyaallah beliau itu jami'ul kalim. Ucapan singkat padat. Dan beliau menjawab dengan satu orang dengan yang lain itu, tapi maknanya benar. Itu bisa beda-beda. Ada yang bertanya, kapan akan terjadi hari kiamat? Rasulullah mengatakan waktu itu, hadzal yaum wa yaumul qiyamah kahatain. Hari ini dan hari kiamat jaraknya itu tinggal seperti 2 jari ini. Itu ada sahabat yang dijawab begitu. Itu 1400 tahun lebih yang lalu. Itu begini, Bu. Jaraknya sudah dekat kan? Kalau sekarang saya berapa? Belum sebulan yang lalu itu ketemu dengan saya ngisi seminar berdua dengan profesor dari Malaysia. Beliau dalam bidang ilmu falak, ya, yang planet-planet begitu. Insyaallah beliau menggambarkan ternyata sekarang orang barat pun sudah mengakui betul, ya, tanda-tanda akan terjadi hari kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya beliau membahas kenapa sekarang itu terjadi perubahan cuaca yang luar biasa. Ini Malang dulu, ya, meskipun sekarang katanya mungkin karena banyak jadi perumahan dan seterusnya. Cuman ternyata secara garis, ya, khatulistiwa saja, secara kutub. Jadi misalnya ini bumi, Bu, ya.
itu ternyata terjadi pergeseran sekarang. Yang kutub utara itu agak turun, yang kutub selatan agak naik. Sampai nanti suatu saat akan terputar. Itu teorinya sudah banyak ilmuwan-ilmuwan yang menyampaikan. Jadi karena yang utara sudah mulai turun, itu sudah mulai di sana bahkan agak panas. Yang tengah tadi karena agak naik, dia sudah akan dingin. Makanya kan di antara hadis misalnya akan terjadi hari kiamat itu di dalam kitab Min Asratis Sa'ah tadi itu ya Timur Tengah, bangsa Arab itu akan menjadi ya tempat-tempat pertanian yang subur dan seterusnya. Kenapa? Karena tadi bergeser, sudah mulai salju. Sekarang sudah mulai turun kan sana. Sudah mulai ada air, ada mata air. Nah, nanti terus bergeser sampai kemudian akan balik. Ya, kutub utara di kutub selatan di kutub utara. Apa yang akan terjadi? Ini kan putaran terus. Matahari pun akhirnya akan terbit dari barat. Dan itu dibenarkan oleh ilmuwan barat. Kecil kita, tidak ada apa-apanya. Ya. Jadi Rasulullah pernah ketika ditanya begitu, kapan terjadi hari kiamat? Nah, kehatian seperti ini. Nah, ini ada sahabat mau sholat tanya kepada Rasulullah, mata as-sa'a ya Rasulullah, kapan akan terjadi hari kiamat? Maka Rasulullah balik bertanya. Kata Rasulullah, beliau sholat dulu. Ya, faqama ila sholat. Beliau berdiri untuk sholat, falamma qada as-shalah, kemudian setelah beliau sallallahu itu selesai dari sholat, beliau mengatakan aina sa'il 'anil qiyamah. Mana tadi yang tanya tentang hari kiamat? Baru kemudian qala rajulun ana ya Rasulullah, saya tadi wahai Rasulullah yang bertanya. Rasulullah balik bertanya, kemudian kata beliau ma'adattalah, apa yang kau siapkan untuk menjemput hari kiamat? Maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah ma'adatulaha kabiratus shalah wala saum illa anni uhibbullah wa rasul. Wa Rasulullah, aku tidak menyiapkan dengan banyaknya salatku, dengan banyaknya puasaku, tapi sungguh di hatiku aku butuh cinta kepada Allah dan Rasul. Maka Rasulullah mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, wa anta ma'a man ahbabta. Dan engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Maka kata Anas bin Malik, ma ra'aitul muslimin farihu bisyai' ba'dal Islam mithlu farihim biha. Tidak ada sesuatu yang membuat kaum muslimin mereka berbahagia dengan sesuatu melebihi kebahagiaan mereka ketika mendengar Rasulullah mengatakan, sungguh kami, ya sungguh seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dicintainya. Masya Allah, dan memang begitu, Bu. Cinta itu kan di hati. Allah memang akan kumpulkan kita dengan orang-orang yang ya hatinya tadi itu frekuensinya sama. Cinta itu kan datang dari Allah. Ada orang-orang yang mungkin dia belum pernah ketemu, baru sekali ketemu saja kok rasanya udah dekat, nyambung. Mungkin di Masjid Ahmad Yani kan pernah kita bahas tentang yang dua wanita itu kan, wanita apa di Mekah sama wanita Ansar. Di Mekah ini dia ini suka melucu, suka buat orang-orang ketawa. Ketika datang ke ya Madinah waktu hijrah, ternyata tidak lama kemudian tiba-tiba dekat dengan wanita yang juga suka melucu di Madinah, dan mereka seperti lama sekali udah kenal. Sampai Aisyah mengatakan, bagaimana mungkin? Maka Rasulullah mengatakan, al-arwah kal junud mujannadah. Ruh itu seperti sekelompok pasukan. Dia akan berkumpul dengan yang saling mengenali, dan dia akan berpisah dengan siapa yang tidak dia kenali. Makanya kami pribadi itu sering menyampaikan, semua umat Islam ini, atau monggo mau level kecil, level jamaah pengajian misalnya, atau level organisasi besar, atau bahkan level umat yang besar. Sebenarnya kalau memang mau geraknya sama, itu frekuensinya dulu yang disamakan. Frekuensi keimanan kepada Allah. Kalau kita jadi ahlul Quran, insya Allah hati kita Allah cenderungkan dengan orang yang juga cinta Al-Quran. Kalau kita semua jaga sholat malam, insya Allah nanti Allah datangkan perasaan cinta tadi dengan ya yang juga sholat malam tadi. Ya. Nah kalau kita kemudian ya jauh dari ketaatan, nanti ketemunya juga dengan yang jauh dari ketaatan. Sehingga kadang-kadang kita itu yang justru harus lebih fokus itu adalah bagaimana memperbaiki diri kita, memperbaiki frekuensi keimanan kita, sehingga Allah pun nanti akan mengumpulkan kita dengan orang-orang yang semisal kita tadi. Ya mungkin itu dulu ya Bu ya, karena udah jam 9 ya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditambahkan, ditanyakan, kami persilahkan.
Ya, nanti kalau mau ditambahkan apa namanya yang amalan hati, amalan perbuatan juga boleh. Ya, sementara ini yang lisan dan perbuatan. Sementara dari hati dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Iya. Satu aja soal kezaliman terhadap sesama muslim itu. Kalau di kampung-kampung itu kan suka ada polisi tidur yang itu.